Halo semua para calon engineer masa depan. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu konsep paling penting di dunia teknologi saat ini, cloud computing. Tapi kita nggak akan bahas ini cuma sebagai, teknologi biasa. Kita akan lihat ini sebagai sebuah revolusi, sebuah paradigma baru yang benar-benar mengubah cara kita mikirin, ngebangun, dan nyebarin aplikasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah platform streaming bisa nayangin episode final series favorit kita ke jutaan orang di detik yang sama, tanpa nge-lag? Atau gimana sebuah aplikasi media sosial bisa ngatasin jutaan upload dan view tiap menitnya tanpa down sama sekali? Nah, jawabannya itu ada di kekuatan tak terlihat yang akan kita kulik bareng-bareng hari ini. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal telusuri sejarahnya, jalan panjang yang akhirnya melahirkan cloud. Kedua, kita bedah lapis demi lapis apa aja sih yang ada di dalamnya. Ketiga, kita intip ruang mesinnya, lihat teknologi inti yang bikin semuanya jalan. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini berubah dari sekedar barisan kode, jadi layanan nyata yang kita pakai tiap hari. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, jalan menuju cloud. Gini, untuk benar-benar paham apa itu cloud, kita harus mundur sedikit dan ngerti dulu kenapa cloud itu ada. Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dari langit, tapi ini adalah puncak dari sebuah evolusi yang panjang banget. Perjalanannya tuh dimulai dari era mainframe, satu komputer super gede yang dipakai rame-rame. Kuat sih, tapi kaku dan mahal banget. Terus muncullah era PC, satu orang pegang satu komputer. Kita jadi bebas, tapi sumber dayanya jadi kepisah-pisah, susah buat kerja bareng. Solusinya? Networking computing, PC disambungin biar bisa sharing, tapi masih sebatas kantor atau gedung aja. Lalu boom, internet datang dan menghubungkan semua jaringan ini secara global. Dari sini muncul ide grid computing, nyatuin kekuatan banyak komputer buat tugas-tugas berat. Tapi ini masih ribet banget konfigurasinya. Nah, setiap tahap ini tuh nyelesain masalah sebelumnya, sampai akhirnya kita sampai di cloud computing. Cloud ini ibaratnya ngambil semua ide terbaik dari setiap era dan ngebungkusnya jadi satu layanan yang fleksibel dan bisa kita pakai sesuka kita. Jadi poin utamanya ini ya, cloud itu bukan penemuan acak. Ini adalah puncak evolusi yang sangat logis. Dia menggabungkan kekuatan terpusat ala mainframe dengan kemudahan akses global ala internet. Sebuah jawaban dari perjalanan panjang komputasi selama 50 tahun. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa cloud itu ada. Yuk kita lanjut ke bagian 2 dan jawab pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sih sebenarnya cloud itu? Kita bakal bongkar konsep yang kedengarannya abstrak ini jadi komponen-komponen yang lebih gampang dicerna. Kalau disederhanain, definisinya kayak gini. Cloud computing itu sebuah model di mana semua kebutuhan komputasi, server, storage, database, bahkan software disediain sebagai layanan yang bisa kita pakai kapan aja kita butuh. Coba bayangin listrik di rumah deh. Kita kan nggak perlu punya pembangkit listrik sendiri kan? Kita tinggal colok, pakai seperlunya, dan bayar sesuai pemakaian. Nah, itulah inti dari konsep as a service. Terus apa bedanya sama hosting web biasa? Nah, ada 4 ciri khas utamanya. 1. Scalable secara dinamis, artinya sumber daya bisa nambah atau ngurang sendiri ngikutin traffic. 2. Sumber daya tervirtualisasi. Ini intinya, satu server fisik bisa dipecah jadi banyak server virtual yang jalan sendiri-sendiri. 3. Disediakan sebagai layanan, kita nggak beli hardware-nya, tapi kita menyewa kapasitas atau fungsinya. Dan yang keempat yang paling jelas, semua ini diakses lewat internet. Nah, ini penting banget buat dibedain. Ada cloud computing, ada cloud services. Analoginya paling gampang yaitu tadi, jaringan listrik. Cloud computing itu ibarat seluruh jaringan listrik nasional, pembangkitnya, gardunya, kabel-kabelnya, semua teknologi rumit di belakang layar. Nah, cloud services itu adalah lampu, laptop, AC yang kita colokin. Itu adalah produk air yang kita nikmati. Kita nggak perlu pusing gimana cara kerja pembangkitnya, yang penting layanannya jalan. Arsitektur cloud itu bisa kita bayangin kayak kue lapis. Paling bawah ada hardware fisik, server beneran di data center. Di atasnya, ada lapisan virtualisasi yang menyulap hardware ini. Lalu ada IaaS, atau Infrastructure as a Service. Ini nyewain infrastruktur dasarnya kayak server virtual. Di atasnya lagi ada PaaS, atau Platform as a Service. Ini nyediain lingkungan siap pakai buat developer naruh kodenya. Dan di paling puncak ada SaaS, Software as a Service. Ini aplikasi jadi yang tinggal kita pakai, kayak email kita atau aplikasi desain online. Aturan mainnya simple. Semakin tinggi lapisannya, semakin sedikit kontrol teknis yang kita punya. Tapi, semakin gampang dan cepat buat kita. Sebagai developer nanti, kalian bakal sering banget dihadapkan sama pilihan ini. Mau kontrol penuh dan fleksibilitas di IaaS, mau cepat-cepat development pakai PaaS, atau mau solusi praktis yang tinggal pakai dari SaaS. Kita udah bahas kenapa dan apanya. Sekarang, waktunya kita nyelam lebih dalam lagi ke bagian ketiga.
ruang mesin cloud buat ngintip bagaimana semua keajaiban ini bisa terjadi. Kalau ada satu teknologi yang jadi jantungnya cloud computing, ini dia, virtualisasi. Ini benar-benar fondasi utamanya. Tanpa virtualisasi, cloud yang kita kenal sekarang ini nggak akan mungkin ada. Pasti bakal terlalu mahal, kaku, dan nggak efisien sama sekali. Slide ini nunjukin kekuatannya dengan jelas banget. Zaman dulu, satu server fisik cuma buat jalanin satu aplikasi. Akibatnya, penggunaan servernya rendah banget, mungkin cuma kepake 20%, boros luar biasa. Nah, dengan virtualisasi, satu server fisik yang sama bisa dipecah jadi banyak virtual machine. Masing-masing bisa jalanin aplikasi yang beda-beda. Penggunaan servernya langsung meroket, jadi jauh lebih efisien dan hemat biaya. Ini dia sihirnya. Tentu virtualisasi nggak kerja sendirian, dia didukung sama ekosistem teknologi lain. Ada yang namanya Web Services dan SOA. Ini pada dasarnya cara supaya aplikasi yang beda-beda bisa ngobrol satu sama lain pakai bahasa yang sama. Contoh gampangnya, gimana aplikasi ojek online bisa manggil data dari aplikasi peta. Lalu ada workflow, buat ngatur urutan proses secara otomatis. Dan yang nggak kalah penting ada Web 2.0 and Mashups. Ini ide di mana kita bisa bikin aplikasi baru yang keren cuma dengan nyampur layanan-layanan yang udah ada. Oke, kita udah bahas banyak banget konsep teknis. Di bagian terakhir ini, kita akan jawab pertanyaan paling penting. Terus kenapa? Apa untungnya buat kita? Kita akan lihat gimana semua teori tadi jadi nyata di dunia kerja. Coba bayangin, kalian sebagai mahasiswa informatika dapat tugas bikin sistem e-learning buat kampus. Tanpa cloud, kalian harus pusing mikirin beli server fisik, install sistem operasi, setting database, bangun satu aplikasi super besar dari nol. Ribet! Nah, dengan cloud, kalian tinggal pesan server virtual lewat IaaS, pakai layanan database dari PaaS, biar nggak usah pusing mikirin maintenance, bikin aplikasinya jadi layanan-layanan kecil yang modular. Terus, buat video, tinggal sambungin ke API YouTube, buat forum, tinggal pasang layanan lain, buat pembayaran, tinggal connect ke payment gateway. Fokus kalian langsung berubah, dari yang tadinya ngurusin hardware, jadi mikirin gimana caranya bikin fitur yang keren buat teman-teman kalian. Dan ini adalah salah satu pelajaran paling berharga. Di dunia cloud, inovasi itu seringnya bukan datang dari membangun semuanya dari nol, tapi dari kelihayan kita menggabungkan layanan-layanan yang udah ada jadi sesuatu yang baru. Persis kayak main balok susun. Jadi gambaran besarnya adalah ini. Cloud itu bukan cuma soal mindahin server ke data center orang lain. Bukan. Ini adalah cara berpikir yang baru, sebuah paradigma fundamental yang mengubah total cara kita merancang, membangun, dan mengantarkan teknologi ke tangan pengguna. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau sekarang komputasi itu udah jadi semacam utilitas, semudah dan semurah kita pakai listrik, maka pertanyaannya bukan lagi gimana cara bikinnya, tapi inovasi hebat apa selanjutnya yang bisa kita bangun di atas fondasi ini. Jawaban dari pertanyaan itu ada di tangan kalian semua. Terima kasih.